Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Amin Nurbaidi atas bimbingan dan arahannya dan semua penanya, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu maka tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Megi, perwakilan dari kelompok 4 akan memimpin acara diskusi kita pada video kali ini. Di sini saya juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman. Yang pertama adalah pertanyaan dari Lukman Hakim. Apakah perbedaan antara syariah dan fikih, dan berikan masing-masing contohnya? Secara umum, syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad, sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Syariah yang dimaksud adalah meliputi wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariah bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Pertanyaan kedua adalah, mengapa Allah memberikan syariat kepada manusia? Adapun tujuan syariat Islam secara umum adalah memelihara kemaslahatan umat. Kemaslahatan sendiri maksudnya adalah hal-hal yang bersifat baik, berfaedah, berguna, dan sebagainya. Secara umum, syariat Islam tujuannya adalah menjadikan hidup umat manusia diliputi kebaikan, tak sekedar di dunia, melainkan juga di akhirat. Yang kedua adalah dari Putri Ara. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan maksud karakteristik etika Islam yang bersifat universal dan komprehensif. Yang kedua adalah dari Putri Ara. Pertanyaan pertama, jelaskan maksud karakteristik etika Islam yang bersifat universal dan komprehensif. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak dan luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Hukum Islam bersifat komprehensif dan universal. Ini berarti komprehensif itu meliputi semua aspek di bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklarifikasi menjadi 3 sub-sistem, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Pertanyaan kedua adalah, apa hubungannya antara moral, etika, dan akhlak? Hubungan antara moral, etika, dan akhlak yaitu sama-sama memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia yang ditentukan posisinya baik atau buruk, yang bertolak ukur dari adat, istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlalu di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nawat Ibtial Azah. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Dita Wahyu. Yang pertama, bagaimana kaitannya fikih dengan syariah? Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam fikih? Prinsip agung yang mesti diikuti oleh setiap muslim adalah mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan memegang atau meyakini pendapatnya itu tanpa mengingkari pendapat saudaranya, apalagi meremehkannya. Pertanyaan selanjutnya dari Faid. Yang pertama, apakah manfaat kita mengetahui fikih dalam penerapan ibadah? Yaitu menjadi sebuah fondasi awal melakukan ijtihad.
kedua, melakukan peningkatan dari wawasan yang dimiliki dari agama Islam. 3. Mampu untuk melakukan penerapan terhadap berbagai macam bentuk dari kaidah yang akan didapatkan secara benar. Yang keempat, mampu melakukan pengaplikasian dari hukum yang ada sesuai dengan sebuah syariat yang dimiliki oleh agama. Yang kelima, mampu untuk menghindari berbagai macam bentuk taklil di mana tidaklah benar. Pertanyaan kedua, apakah tujuan syariat dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan syariat dalam kehidupan sehari-hari adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Pertanyaan selanjutnya dari Tika Dewi. Yang pertama, bagaimana bentuk ibadah dalam agama Islam? Bentuk ibadah dalam agama Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang sudah ditentukan bentuknya. Misalnya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri. Contohnya, puasa, iktikaf, dan ihram. Pertanyaan kedua, siapa pencetus ilmu fikih dan kapan ilmu fikih masuk dalam dunia Islam? Pencetus ilmu fikih adalah Imam Syafi'i yang disebut sebagai peletak dasar ushul fikih. Fikih dimulai populer pada masa Tabi'i dan Tabi'ut Tabi'in, yaitu periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam dalam tarikh syar'i Islam sekitar abad ke-7 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Khaidatul Ariyanti, NIM 2022112067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Muhammad Jalaluddin Al-Hakim. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan ilmu fikih? Ilmu fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya, yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam hadis-hadis. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah peranan ilmu fikih dalam kehidupan umat Islam beserta contohnya? Peranan ilmu fikih adalah dalam kehidupan umat Islam dapat menjadi panutan sehingga kita tahu bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah dalam melakukan rukun dan hukum-hukum Islam. Contohnya seperti melakukan toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, dan hukum Islam pada lainnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Mulyaningsih, yaitu apakah yang terjadi jika manusia tidak mengetahui atau tidak mempelajari ilmu fikih? Apabila seorang muslim tidak mengetahui atau tidak mempelajari ilmu fikih, maka ia tidak dapat menjalankan ajaran Islam sesuai aturan dan syariatnya. Ia akan bingung atau salah dalam melakukan dan menjalankan ibadah atau kewajiban-kewajiban dalam kehidupan yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Analiana. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjaga agama dengan baik? Yang pertama, menjaga agama dengan mempermudahnya. Maksudnya, menjaga agama dengan mempermudahnya yaitu mempermudahkan dalam menjalankan semua perintahnya dan mengurangi kesulitannya. 2. Menjaga agama dengan berijtihad, yang termasuk dalam cara menjaga agama ini ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa agama akan selalu hadir dalam setiap konteks kehidupan dan tidak akan pernah usang. Yang ketiga, menjaga agama dengan menyampaikan atau dakwah. Menyampaikan agama dalam hal ini bertujuan untuk menunjukkan agama kepada manusia. Yang keempat, menjaga agama dengan kekuasaan. Masuk dalam tahanan penguasa dan memiliki kekuasaan termasuk salah satu cara menjaga agama, karena dengan ada kekuasaan, maka akan ada power untuk menegakkan syariat Islam.
Saya akan mereview pertanyaan dari Aulia Patra, bagaimana peran ilmu fikih dalam kehidupan masyarakat. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang sangat vital di samping ilmu tauhid, karena tanpa ilmu fikih maka ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan sah. Bahkan bila tanpa ilmu fikih, perbuatan kita sehari-hari bisa jadi merupakan kemaksiatan tanpa kita sadari. Karena setiap perbuatan orang yang sudah balik haruslah didasarkan pada hukum syariat. Oleh karena itu, kita wajib mempelajari ilmu fikih agar ibadah-ibadah dan muamalah yang kita lakukan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saya akan mereview pertanyaan dari Desinta. Bagaimana peran ilmu fikih? Ilmu fikih dapat menjadi panutan sehingga kita tahu bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Dengan ilmu fikih, kita tahu bagaimana cara melakukan sholat, bagaimana cara menyembelih hewan kurban, tahu tentang hukum-hukum Islam, dan banyak lainnya. Pertanyaan dari Dina Puspita. Bagaimana kedudukan ilmu fikih dalam kehidupan agama Islam? Dalam Islam, fikih mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai hukum positif, dan kedua, sebagai standar moral. Yang dimaksudkan sebagai hukum positif di sini adalah bahwa fikih berfungsi seperti hukum-hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mendapatkan legitimasi dari badan yudikatif, yaitu mahkamah. Tapi perlu ditekankan bahwa tidak semua hukum-hukum fikih mendapat justifikasi dan legitimasi mahkamah. Masalah hukum, mubah, makruh, wajib, dan haram tidak bisa sepenuhnya di bawah jurisdiksi mahkamah. Di sini fikih lebih merupakan etika atau moral. Jadi di sini fikih memainkan fungsi ganda sebagai hukum positif dan moral. Pertanyaan dari Mbak Anggi Yulia. Bagaimana contoh beribadah sesuai ilmu fikih? Beberapa contoh yang disebut sebagai ibadah adalah sholat, haji, zakat, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pengertian fikih dan ibadah, maka cakupan fikih ibadah meliputi hukum syariat dan menyangkut seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kami tahu masih banyak kurangnya. Mungkin nanti Bapak Amin Nurbaidi selaku dosen pendidikan agama Islam berkenan menambahkan atau mengoreksinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan, karena kesempurnaan adalah judul aku Rizky Fabian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.